Oke, kita akan tunjukkan bagaimana mengecek apakah email yang diberikan oleh sekolah kepada Bapak Ibu sebagai guru yang domainnya di belakangnya sch.id itu punya fitur untuk mengadakan pembelajaran jarak jauh dengan murid-murid lewat Google Meet. Nah, langkahnya sederhana, tapi sebelum kita lihat langkahnya, panduan ini sebetulnya untuk guru ya, yang punya email sch.id, tapi sebetulnya kalau ada orang lain yang punya email dari lembaganya, lalu ingin tahu ini sebetulnya berbasis G-Suite dan punya fasilitas untuk Google Meet atau tidak, prinsipnya juga bisa digunakan. Nah, jadi tahapnya sebetulnya 3 saja. Yang pertama, apakah email itu berupa akun Google? Kalau iya, belum tentu juga yang mengelola email-email dengan domain tersebut menghidupkan atau menyediakan fasilitas Google Meet, fasilitas untuk menjalankan aplikasi Google Meet. Jadi harus dicek juga, dan bisa juga dicek apakah basic atau enterprise. Bedanya, kalau yang basic itu bisa mengadakan pertemuan jarak jauh tapi tidak bisa merekamnya. Kalau yang enterprise itu bisa merekamnya. Nah, nanti di akhir saya ingin sampaikan bahwa sebetulnya Google Meet ini salah satu saja. Bisa saja sekolah memutuskan untuk menggunakan cara lain untuk memberikan fasilitas daring. Nah, sekarang kita mulai dengan apakah email kita itu adalah akun Google. Jadi ini misalnya Gmail kita, tapi kalau kita lihat ini kan belakangnya gmail.com, jadi ini Gmail standar ya. Gmail standar bisa ikut pertemuan pakai Google Meet, tapi tidak bisa membuat pertemuan dan mengundang gitu ya. Nah, kita salah satu cara, ini banyak cara sebetulnya untuk ngecek. Salah satu cara adalah buka akun Google.com ya, web ini. Lalu nah, ini yang standar sudah kelihatan di sini. Sebenarnya tidak ada, dicari-cari tidak ada tulisan Meet ya. Jadi Google Meet tidak tersedia. Kita klik kanan atas untuk coba masuk ke akun yang diberikan oleh sekolah misalnya. Misalnya saja asumsikan kita punya email ini misalnya dari sekolah, lalu kita ingin cek. Jadi sign in ya ke accounts Google.com ini. Next. Nah, ini langsung merah gini udah menunjukkan bahwa ini bukan akun Google. Langsung langkah pertama gagal ya, pengecekan pertama. Tapi misalnya email kita yang lain, kita lihat, kita next, ternyata bisa next lalu diminta passwordnya. Nah, ini bisa diteruskan sampai masuk ke Gmail tapi atas nama ini. Lalu next, keluarlah ini akun Google. Jadi kita berhasil masuk akun Google. Jadi betul alamat tadi itu memang berupa akun Google. Langkah keduanya adalah apakah kita punya akses ke Google Meet. Jadi setelah tadi kita cek apakah itu dan sudah kita tunjukkan di akun Google, kalau yang itu, apakah akun itu memiliki akses ke Google Meet. Ini jelas punya karena di sini kelihatan di Gmail standar tadi tidak ada, kalau ini ada. Jadi kita bisa kita jalankan. Jadi kita cek memang ada Google Meet, langkah kedua sudah, dan kita buka, bisa keluar Google Meet-nya. Nah, jadi itu betul ada Google Meet dan bisa sebagai tuan rumah. Kenapa? Buktinya adalah di sini ada join or start a meeting. Karena kalau pakai Gmail standar, seandainya pun kita buka Meet Google.com dengan menuliskannya di address ini, yang keluar di sini adalah join a meeting. Artinya tidak bisa membuat pertemuan.
Untuk bagaimana membuat pertemuan dan sebagainya bisa dilihat di video lain. Nah, selanjutnya bisa dicek apakah akun ini termasuk Geshoot di tingkat basic atau enterprise. Jadi kita bisa masuk sebetulnya seandainya saja kita isikan kode pertemuan yang kita sudah tahu ya. Di sini lalu kita masukkan kode pertemuannya, continue, masuk. Nah, kita bisa ngecek di sini. Kita matikan saja kameranya misalnya dan mikrofonnya, lalu kita join. Masuk, kita siap untuk menjadi tuan rumah. Nah, untuk basic atau enterprise kita cek di sini. Ini ternyata bukan enterprise, karena kalau enterprise di atas change layout ini, kalau kita klik ini tadi di kanan bawah, itu ada recording untuk merekam pertemuan kita. Yang basic tidak ada fasilitas itu. Saya kira itu saja sarana langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengecek ya. Nah, sedikit informasi kalau mau mengetahui tentang Geshoot yang disediakan oleh AGKI bisa bertanya ke email ini. Tapi sebetulnya Google Meet hanya salah satu saja. Ada Jitsi Meet, Microsoft Teams, Skype, Webex, Zoom. Jadi sebetulnya sekolah Anda bisa saja memilih yang lain ya. Salah satu yang bisa dipertimbangkan itu adalah yang disebut pertama itu Jitsi Meet, itu free software sebetulnya. Jadi kalau akun Google itu yang enterprise itu ada pembayaran bulanan untuk per account. Kalau ini kita bisa download softwarenya secara gratis, tapi sekolah harus membeli server yang kuat untuk akhirnya menjadi tempat untuk mengelola semua pertemuan daring yang dilakukan oleh guru-guru. Saya kira itu saja. Terima kasih.